Assalamualaikum Mams, jumpa lagi di channel saya Erna TV. Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat cookies buah semangka. Nah Mams, kayak gini nih. Caranya itu gampang banget loh Mams. Sebelum saya kasih tahu caranya, jangan lupa like, share, subscribe dulu ya. Nih kayak gini nih Mams. Saya kasih seperti biji semangka ya Mams di bagian warna merahnya, biar persis kayak buah semangka dulu ya. Kalau sudah, let's go. Nah ini dia Mams bahannya. Siapkan 250 gram margarin dan 3 butir telur kuning utuh. Kocok kuning telur dengan margarin ya Mams, bisa menggunakan mixer atau whisk atau spatula, tapi saya memilih menggunakan mixer agar lebih cepat dan lebih halus. Kalau udah tercampur rata, langsung masukin gula halus ya Mams. Kocok hingga semua tercampur rata ya Mams. Nah jadi halus kan Mams, lebih lembut. Nah kalau sudah nyatu kayak gini, langsung masukin tepung yang udah disangrai. Tepungnya udah saya sangrai ya Mams. Saya pakai 600 gram, 350 gramnya tepung tapioka dan 250 gramnya tepung terigu. Di sini 600 gram itu hanya saya pakai setengahnya saja ya Mams, yang dimasukin ke dalam adonan. Nah bagi menjadi 3 bagian untuk diberi warna merah. Yang pertama ini saya memakai marjan, warna hijau, dan yang terakhir warna original, tidak memakai pewarna. Ini sisa tepung terigu dan tapioka tadi saya masukkan ke dalam masing-masing adonan yang telah diberi warna. Jadi ketika akan dibentuk, baru sedikit demi sedikit masukkan sisa tepung terigu tadi dan tapioka ke dalam masing-masing adonan ya. Masukkan sedikit demi sedikit, uleni hingga kalis dan bisa dibentuk. Jadi ketika akan dibentuk, masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu dan tapioka tadi ke dalam adonan ketika mau dibentuk. Nah masukkan sedikit-sedikit tepung terigu, kemudian uleni dengan menggunakan tangan agar kita mengetahui apakah adonan sudah kalis dan bisa dibentuk. Sengaja tidak dimasukkan seluruh tepung pada adonan tadi agar adonan tidak mengeras, karena jika tidak langsung dibentuk, adonan akan mengeras. Jika semua adonan sudah diberi warna, maka sudah siap untuk dibentuk. Nah, ambil adonan yang berwarna merah terlebih dahulu, lalu gulung-gulung bentuk seperti lonjong dan ratakan permukaannya agar benar-benar mulus dengan tangan dan juga kantong plastik. Di sini saya menggunakan kantong plastik agar permukaannya mulus dan tidak pecah saat akan digulung.
Setelah permukaan mulus, maka sisihkan dan ambil adonan yang kedua, yaitu warna kuning, lapisan yang kedua. Letakkan di bawah plastik, lalu pipihkan dengan menggunakan botol atau alat lainnya. Jangan lupa diolesi dengan atau ditaburi dengan tepung agar tidak lengket plastiknya. Nah, bentuk permukaannya itu sama rata dengan adonan yang berwarna merah tadi. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Rapikan permukaannya dengan pisau. Di sini saya menggunakan pisau kue. Jika tidak punya, pisau biasa juga bisa. Setelah rapi dan permukaannya sama rata, maka sudah bisa digulung. Letakkan adonan yang berwarna merah tadi di atas warna kuning, lalu gulung dengan kantung plastik agar permukaannya tetap halus dan tidak pecah. Setelah merah dan kuning sudah berlapis menjadi satu, lakukan hal yang sama pada warna hijau seperti kuning tadi. Ratakan dan rapikan permukaannya, lalu letakkan lapisan merah dan kuning tadi di atas yang warna hijau. Gulung dengan menggunakan kantong plastik agar permukaan tetap halus dan tidak pecah dan atau retak-retak ya. Nah, setelah semua berlapis menjadi satu seperti ini, baru ambil pisau kue tadi, belah bagian atasnya. Di sini saya memilih membelah, bisa juga tidak dibelah, jadi bentuknya itu bulat seperti semangka. Tapi di sini saya memilih membelah agar bentuknya itu seperti buah semangka yang dipotong. Rapikan permukaannya, jika ada permukaan yang retak, rapikan dengan tangan, perbaiki. Jika sudah rapi, maka sudah siap untuk dipotong. Potong pelan-pelan ya. Jika ada yang retak, rapikan lagi dengan tangan.
lakukan seterusnya sampai adonan habis. Nah, seperti ini. Jika semua sudah terpotong, maka letakkan di atas loyang. Jangan lupa olesi dengan margarin agar tidak lengket, dan taburi dengan biji selasih di warna merahnya agar berbentuk seperti biji semangka. Di sini saya memilih biji selasih karena mudah untuk didapat. Bisa juga dengan biji wijen hitam atau coklat, tapi saya di sini memilih selasih. Selasihnya sudah saya sangrai terlebih dahulu. Jika sudah dipotong dan terbentuk seperti buah semangka, maka ambil biji selasih yang sudah disangrai, letakkan di adonan yang berwarna merah. Di sini saya memilih biji selasih agar seperti benar-benar bentuk biji dari si buah semangka ini. Bisa juga biji wijen ya, atau coklat yang masukkan ke dalam oven. Pastikan oven sudah panas dan masak dengan api sedang hingga berubah warna kecoklatan di bagian bawah.